Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 19 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Kepada Ibu Noni kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi hari ini dengan judul Seperti Pohon. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seharusnya tidak boleh ada kepura-puraan dalam kehidupan mereka yang memiliki pekabaran yang begitu suci dan mulia, sebagaimana kita telah dipanggil untuk menyampaikannya. Dunia sedang menyaksikan umat Masehi Advent hari ke-7, karena ia mengetahui sesuatu tentang pengakuan iman mereka dan standar mereka yang tinggi, dan ketika dunia melihat mereka yang hidup tidak sesuai dengan pengakuannya, maka dunia menunjuk kepada mereka dengan cemoohan. Mereka yang mengasihi Yesus akan menyelaraskan semua aspek dalam kehidupan mereka dengan kehendaknya. Mereka telah memilih untuk berada di pihak Tuhan, dan hidup mereka secara menyolok sangat berbeda dengan kehidupan duniawi. Penggoda akan mendatangi mereka dengan bujukan dan suapnya, sambil berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku." Tetapi mereka tahu bahwa dia tidak layak menerima apapun, dan mereka menolak untuk menyerah pada godaannya. Melalui anugerah Tuhan, mereka dimampukan untuk menjaga kemurnian prinsip mereka tanpa noda. Malaikat suci dekat di samping mereka, dan Kristus nyatakan dalam ketaatan mereka yang teguh pada kebenaran. Mereka adalah prajurit Kristus, sebagai saksi sejati yang memberikan kesaksian yang menentukan dalam mendukung kebenaran. Mereka menunjukkan bahwa ada kekuatan rohani yang memungkinkan pria dan wanita untuk tidak menyimpang sedikit pun dari kebenaran dan keadilan. Untuk semua anugerah yang dapat diberikan, orang-orang seperti itu dimanapun mereka berada akan dihormati di surga, karena mereka telah menyesuaikan hidup mereka dengan kehendak Tuhan. Tidak peduli pengorbanan apa yang mereka harus lakukan. Testimoni jilid 9 halaman 23 dan 24. Manusia harus memiliki kekuatan moral, integritas yang tidak bisa disanjung, disuap atau ditakut-takuti. Testimoni jilid 5 halaman 297. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pohon yang kokoh dan subur harus berakar kuat ke dalam tanah dan menerima asupan air yang baik. Nah, pohon yang dimaksudkan dalam renungan hari ini adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Orang-orang ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebab, The Review and Herald Agustus 31 tahun 1905 paragraf 8 berkata, orang-orang percaya sekarang harus berakar kuat di dalam Kristus, atau mereka akan disesatkan oleh beberapa fase kesalahan. Biarlah imanmu dibuktikan oleh firman Allah. Sebagai pohon, kita harus berakar kuat di dalam Yesus agar tidak disesatkan oleh kesalahan atau nasihat orang fasik. Kemudian, bagaimana dengan air?
tentunya pohon yang subur harus menerima air hidup. Gospel Workers edisi 1892 halaman 363 paragraf 4 menyatakan, "Saya mohon Anda untuk terus menjangkau kepada Allah, untuk terus minum dari mata air hidup. Kamu boleh menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Anda dapat penuh kelembapan dan dapat menyegarkan orang lain, serta memberi mereka kasih karunia dan penghiburan." Mereka yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, layaknya terus menerima minum dari mata air kehidupan. Nah, siapakah mata air kehidupan? Khotbah di atas bukit halaman 26 paragraf 2 menyatakan, Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Jelas sekali bahwa Yesuslah mata air hidup, dan siapa saja yang minum dari Yesus, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi, umat-umat Tuhan yang setia akan seperti pohon kokoh dan subur, karena berakar kuat di dalam Yesus dan menerima air hidup yang adalah Yesus. Maka, sebagai pohon kita menghasilkan buah pada musimnya. Nah, jika kita sebagai pohon berakar dalam Yesus dan menerima air hidup dari Yesus, maka kita sebagai pohon hidup karena Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Kebahagiaan Sejati halaman 64 paragraf 1. Berkata, Yesus mengajarkan perkara yang sama ketika Dia berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Demikian juga engkau wajib menggantungkan dirimu kepada Kristus, supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci, sama seperti ranting bergantung pada batangnya, supaya dapat bertumbuh dan berbuah. Kalau terpisah daripadanya, maka engkau tidak dapat hidup. Engkau tidak mempunyai kuasa menahan penggodaan atau bertumbuh di dalam anugerah dan kesucian. Dengan tinggal di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, engkau dapat tumbuh dengan subur. Dengan menerima hidup dari Dia saja, yaitu dari Yesus saja, maka engkau tidak akan layu dan berbuah. Engkau akan bagaikan sebatang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan kesamaan hubungan antara tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita dengan pohon yang ditanam di tepi sungai. Sebab terpisah dari Yesus, kita tidak dapat hidup. Sebagaimana ranting jika mau hidup, harus tersambung kepada pokok anggur yang benar. Demikian juga, jika kita mau hidup, kita harus tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita harus terhubung kepada Yesus agar menerima hidup dari Yesus, yaitu Roh-Nya. Ingat pekabaran sebelumnya yang mengatakan bahwa pemberian Roh adalah pemberian hidup Kristus. Inilah makna pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebab airnya adalah air hidup, yaitu Yesus Kristus, dan pohon itu tertanam dan berakar kuat di dalam Yesus. Kemudian dikatakan pohon tersebut menghasilkan buah pada musimnya. Buah apakah yang dimaksudkan? Manuskrip 39 tahun 1896 paragraf 7 menjelaskan. Berusaha menjadi pohon yang selalu hijau. Pakailah perhiasan jiwa yang lemah lembut dan tentram, yang dalam pandangan Allah sangat berharga. Menghargai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah dari pohon Kristen. Ditanam di tepi aliran air, ia akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buah-buah roh. Namun jangan lupa, pohon tersebut tertanam dalam Yesus dan menerima air hidup yang adalah Yesus. Karenanya buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah pekerjaan Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya ingat kutipan berikut ini tentang buah-buah roh. Manuskrip Releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 menjelaskan.
Jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita berbuah. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah-buah roh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah yang sama yang dihasilkan oleh pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebab memang sumber kehidupan baik bagi ranting-ranting dan pohon tersebut adalah Yesus Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Nah, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 190 paragraf 1, berkata, dunia sedang menyaksikan umat Masehi Advent hari ke-7, karena ia, yaitu dunia, mengetahui sesuatu tentang pengakuan iman mereka dan standar mereka yang tinggi. Dan ketika dunia melihat mereka yang hidup tidak sesuai dengan pengakuannya, maka dunia menunjuk kepada mereka dengan cemoohan. Inilah yang umumnya terjadi, sebab kita tidak tertanam dalam Yesus dan tidak menerima air hidup dari Yesus. Kita tidak tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita tidak menerima Roh Kristus dalam hati kita. Dan dunia melihat bahwa kita hidup sama seperti mereka. Karenanya, agar kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kita harus menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Ingat, Roh Nubuat dengan jelas berkata bahwa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah dengan terus-menerus menerima Roh-Nya Yesus. Dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi kesaksian bagi dunia, sebab kita berbeda dengan dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting bagi kami, agar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berakar dalam Kristus, serta menerima air hidup, sehingga kami menjadi pohon yang kokoh dan subur, serta berbuah pada musimnya, yaitu buah-buah roh. Dan ini semua hanya kami dapat peroleh dengan terhubung kepada Yesus saja. Dari Yesus saja kami terima hidup yang adalah Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah Yesus dalam hidup kami dan ubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau, dan pada akhirnya, bila mana Engkau datang kedua kali, kami boleh selamat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.